Nah, jadi untuk di week ini, oke, untuk di week ini eh, seperti yang udah kayak hari sebelumnya, itu kita hanya ngerjain code challenge aja. Ini sebenarnya nggak akan ditagih di next week sih. Jadi kalian kalau misalkan ada yang belum puas terkait pengerjaannya, misal udah kelihatan nih di actionnya, om belum 100% pas gitu. Nah, itu boleh aja kalian coba dibenerin lagi. Kan tadi udah dibahas ya untuk 5 soal ini dari masing-masing student tadi udah coba present untuk membahas masing-masing soal. Nah, kalau misalkan dari kalian ada yang belum puas dengan hasil pengerjaannya, itu boleh aja nanti kalian coba benerin lagi dan coba dicek lagi skornya udah pas 100% atau belum gitu. Kalau misalkan kalian masih penasaran dan pengen nyobain. Nah, kayak kemarin kan ada beberapa uh, teman-teman di sini yang nanya nih, eh, pas dijalanin di lokal aman, sesuai, tapi pas di push ternyata di auto gradingnya masih salah gitu. Nah, itu kemungkinan karena test case-nya ada banyak tuh, ada beberapa test case. Jadi nggak cuma satu satu atau dua aja yang dites. Jadi ada beberapa nih, misal kayak anagram, ini ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lebih lah. Terus yang ini juga ada empat, empat test case. Terus yang main Mac juga ada empat, Canvas, Fizzbuzz ada empat juga. Nah, yang paling wrong ini ada lumayan banyak test case-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin eh, kemarin ada yang ini ya, yang nyobain di lokal itu aman. Tapi ketika di push ke GitHub, itu ternyata eh, apa namanya, masih nggak pas gitu. Nah, kemungkinan karena ya misal hanya satu satu test case doang ya pas, selainnya tuh masih 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 fail gitu. Nah, kemungkinan bisa karena itu. Jadi coba dilihat lagi aja terkait codingannya, terus terkait test case-nya. Kan di sini juga bisa ngeliat nih test case-nya tuh ada apa aja sih yang bisa dilihat di folder testnya aja di sini. Coba dilihat. Oh, ternyata untuk yang anagram tuh ada beberapa test case yang perlu dicek gitu, apakah udah benar atau belum. Terus yang wolf ini juga ada beberapa nih. Kalian bisa coba ngetes aja satu-satu untuk test case ini apakah udah sesuai atau belum. Nah, mungkin kayak gitu sih untuk ngetesnya. Kalau misalkan kalian kemarin ada isu udah ngerjain tapi udah ngerjain dan di lokal nyobain di running udah jalan tapi pas ke GitHub-nya masih ada isu. Nah, itu coba coba dibenerin lagi aja kalau misalkan masih penasaran terkait kode sales di week 14 ini. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Referensi soal tes Python. Hmm, gimana ya? Referensi saya juga belum tahu sih. Coba kalau misalkan dari teman-teman lain ada yang punya referensi mungkin eh, Python boleh di-share aja. Ya, dari hasil desain kan udah ngebahas tuh masing-masing
soalnya dan udah dibantu juga sama Kak Lutfi. Itu mungkin bisa jadi lebih membantu dan mencerahkan uh, terkait algoritma yang mesti dipakai untuk solve si masing-masing challenge kelima tadi kan. Nah, itu kalau misalkan dari kalian masih ada yang penasaran dan belum apa namanya di GitHub Actionnya belum 100 poinnya belum 100, nah itu coba coba di aja. Jadi ini nggak wajib ya sebenarnya untuk membenerin, cuma kalau misalkan kalian mau penasaran dan pengen dibenerin ya benerin aja nggak apa-apa. Karena itu kan nggak rugi juga kalau misalkan kita coba benerin dan maksimalin si challenge-nya kan, eh, untungnya ke kita juga, kita bisa ngerti, kita bisa paham terkait algoritma di Python itu kayak gimana gitu. Jadi coba coba dimaksimalin aja karena ini modal sih buat kita 2 minggu ke depan itu akan full pakai Python untuk backend-nya. Jadi coba coba dimaksimalin aja untuk minggu ini. Jadi jangan sampai eh, karena minggu ini hanya ini terlalu Python doang dan assignmentnya juga nggak apa namanya nggak begitu dinilai banget untuk kedepannya. Kalian nyantai-nyantai aja gitu. Itu jangan jangan sampai kalian seperti itu ya. Jadi baiknya coba di uh, seriusin aja, dipelajarin terkait materinya, terkait challenge-nya, coba di maksimalin kayak gitu. Untuk referensi soal tes Python saya belum dapat sih. Mungkin nanti dari teman-teman kalau misalkan ada yang punya boleh di-share aja linknya atau uh, apapun itu buat kita pembelajaran itu. Ada lagi? Oke, terkait yang isi NPS itu kan tadi udah dimensinya uh, Dimas, Fahmi, Mutiara dan Yusua itu belum isi. Jadi coba diisi aja di main kalau misalkan keburu hari ini atau sekarang bisa langsung diisi aja. Ini saya kirim lagi linknya, boleh coba sambil diisi aja form NPS-nya. Terus tadi ya untuk Dimas, Fahmi, Mutiara dan Joshua coba diisi aja untuk form NPS-nya. Terus untuk prepare minggu depan kita akan masuk ke back end pakai Python, frameworknya Flash. Itu kan tadi udah dimention juga habis prepare terkait credit card atau uh, virtual akun gitu ya. Nah itu coba di prepare aja kalau misalkan ada yang udah ada yang punya CC ya itu udah tinggal dipakai aja. Tapi kalau misalkan ada yang belum belum punya itu boleh bikin akun Genius atau Bang Jago tadi yang di mention sama KPP, atau misalkan ada orang tua atau saudara atau kakak yang punya CC ya itu coba izin buat pinjam aja untuk verifikasi di awal sih sebenarnya untuk bisa registrasi sama ya bisa bikin akun uh, Google Chrome-nya gitu. Karena nggak bisa pakai debit gitu jadi harus pakai kredit card. Minggu depan tuh mulai mulai registrasi akunnya sih untuk beberapa pulau. Jadi
kayaknya sih masih ini masih di trial. Jadi kan kalau di trial itu hanya konfirmasi ke risetnya doang, itu belum pembayaran sih. Nggak tahu berapa lama gratisnya tuh saya juga belum, eh, mungkin bisa 1 bulan 2 bulan atau 6 bulan mungkin untuk masa free trialnya. Tapi biasanya sebulan sih, cuma nggak tahu nanti uh, ininya kayak gimana. Jadi untuk minggu depan tuh hanya hanya daftar uh, untuk dapetin si free trialnya. Cuma kalau misalkan mau free trial terus ya palingan caranya kita bikin akun baru tiap tiap mau free trialnya habis kita bikin akun baru kalau misalkan nggak mau bayar ya. Itu bisa kayak gitu sih untuk ngakalin kita nggak pengen bayar nih, hanya pengen manfaatin si free trialnya gitu. Nah itu solusinya ya tiap kali mau habis kita bikin akun baru aja, tapi agak ribet sih nanti harus setting dari awal lagi, terus harus harus ngebenerin lagi si Google Cloud-nya kayak gitu. Sebenarnya eh, kalau misalkan mau patungan ya kayak gitu, misal kayak kan Google Cloud tuh sebenarnya bisa dipakai barengan. Nah, jadi satu satu servernya satu, tapi di dalamnya itu ada beberapa service gitu. Kalau untuk tim dua ini pengen barengan gitu pakainya, itu sebenarnya bisa kalau misalkan si kita milihnya yang sesuai gitu. Kalau misalkan kayak eh, bandwidthnya yang sesuai ketika dipakai barengan sama mungkin misalnya kan ada 9 orang. Nah, misalnya ketika dipakai dalam satu waktu sama 9 orang ini, itu servernya nggak ngedown gitu. Nah, itu mungkin dari si eh, spesifikasi servernya sih. Kalau misalkan mau dipakai bareng-bareng. Tapi kalau misalkan mau per orang masing-masing ya itu nggak masalah sih. Ribet parah bikin api apalagi kita. Oh, ini berdasarkan pengalaman. Eh, iya sih untuk ribetnya tuh pas nge-config, nge-config, setting si servernya. Itu emang ribet di awal sih. Tapi kalau misalkan udah di config, udah di setting, servernya ya kedepannya tinggal dipakai aja. Gitu. Jadi kalau misalkan mau manfaatin yang free trial kan itu mesti ganti-ganti ya tiap bulan mungkin. Karena kan trialnya cuma cuma per bulan itu dikasih gratisnya ya mungkin itu nanti tiap bulan harus ganti-ganti harus nyeting lagi dan sebagainya. Untuk menghindari itu ya makanya mungkin uh, perlu yang namanya payment buat uh, biar bisa manfaatin si server itu berkelanjutan gitu. Sebenarnya itu belum tahu sih, saya belum dapat info apakah akan seterusnya pakai Google Cloud atau bisa pakai yang lainnya gitu. Karena kan kalau di batch sebelumnya tuh bisa pakai yang lain tuh, misalnya kayak uh, Firebase, terus kayak AWS juga bisa. Nah itu atau misalkan ada platform service backend yang lainnya yang lebih murah dan lebih nggak ribet gitu. Sebenarnya ada. Cuma aturannya saya belum dapat sih fix-nya apakah harus harus banget pakai Google Cloud atau bisa pakai yang lain asalkan si service backend-nya tetap jalan gitu. Kan goals-nya itu kan tetap asalkan service backend-nya jalan itu sebenarnya bisa-bisa aja mau pakai apapun. Jadi misal
Nah, misalnya kita kita udah sering di backend dan udah punya server untuk ngejalanin si service backend. Jadi kita nggak perlu lagi nih registrasi pakai untuk ke Google Cloud gitu. Kita pakai service kita sendiri aja itu. Kalau di base sebelumnya itu bisa kayak gitu. Jadi misalnya kita udah punya, nah kita mau pakai yang udah ada aja nih, nggak perlu beli gitu, nggak perlu registrasi lagi. Itu harusnya bisa. Cuma nanti info selanjutnya nanti saya infoin lagi untuk bisa apa enggaknya seperti itu. Tapi di prepare aja kalau misalkan uh, ada yang belum punya atau belum belum pernah ngotak-ngatik server backend itu nanti coba prepare aja terkait websitenya dan baca-baca aja gitu untuk Google Cloud itu seperti apa gitu. Settingnya gimana. Nah, itu coba di uh, cari tahu aja referensinya karena pasti kita sebagai full stack developer akan apa namanya akan selalu atau pasti akan berhubungan dengan uh, service atau server di cloud gitu. Entah itu nanti di final project atau entah nanti ketika udah masuk di dunia kerja karena itu pasti akan gitu. Ada pertanyaan dulu, Mas Abud? Oke. Untuk minggu depan kita akan mulai masuk bikin API kayak solusinya kayaknya udah ada di ini di tempat kayak ini. Ya, nggak tahu. Minggu depan baru checkpoint aja untuk eh, modul assignment. Jadi kita akan bikin yang namanya API, API untuk zoo, managing a zoo. Ini ada get animals, get animal by ID, terus ada post, put, sama delete. Nah, kita akan belajar bikin API ini. Ada beberapa uh, PTP request yang nanti kita akan bikin dan belajar get, bikin post, bikin put, sama bikin delete. Jadi kita akan bikin API dengan menggunakan class. Ini kayaknya belum masuk ke database, jadi masih datanya masih kemungkinan bisa pakai uh, array aja atau list atau misalkan kayak hmm, apa ya, jadi intinya ini belum 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 ada database-nya sih, masih bisa dibilang kayak dummy dummy data lah, gitu. Jadi mungkin nanti ini data-datanya akan ditampung di eh, list atau array. Ini masih belum berhubungan dengan database. Jadi kita hanya belajar terkait bikin API, terus nge-manage si API-nya kan ada get ini eh, nampilin data kan. Kalau post ini nambah data. Kalau put ini untuk nge-update si datanya. Kalau delete ini untuk delete. Jadi CRUD-nya dapat nih untuk nge-manage si zoo animals ini gitu. Ini boleh dipelajarin dulu aja karena ini untuk 2 minggu ke depan pasti akan uh,
belajar yang seperti ini gitu. Untuk minggu depan baru checkpoint satu, nanti minggu depannya lagi baru ke segmen modul 6 nya gitu. Jadi 2 minggu ke depan akan berkelanjutan terkait eh, pembuatan API dengan menggunakan Flash. Baik, ada pertanyaan dulu? Eh, Kayaknya sih nggak pakai Docker ya. Ini masih kita pernah belajar Docker nggak sih di sini? Kayak belum kan? Nah itu kalau di batch sebelumnya tuh belajar dulu Dockernya, baru ke backend itu nge-implement backendnya pakai Docker. Cuma kayaknya ini enggak deh, nggak pakai Docker. Jadi masih uh, built-in-nya berdasarkan si framework-nya aja, nggak dimasukin ke Docker. Nggak tahu apakah akan dapat materi tentang Docker atau tidak itu nanti ditinggal juga. Saya juga belum begitu. Jadi kemungkinan belum pakai Docker yang di minggu depan. Iya, ini nggak ada front end, hanya back end aja. Jadi outputnya lebih ke nanti akan banyak pakai Postman sih sebenarnya kalau backend ini. Jadi outputnya ya hanya sebatas data aja, data JSON. Kita ngecek kalau misalkan di delete apakah datanya akan hilang. Terus kalau misalkan kita eksekusi output apakah datanya akan terupdate atau enggak gitu. Nah itu kita ngetesnya pakai Postman. Kalau pakai browser biasa itu nggak bisa sih karena kita perlu kalau misalkan post kan kita perlu ada nambahin body param ya. Nah, body param itu biasanya di Postman. Kalian udah belajar Postman kan kemarin tuh sempat sekilas eh, belajar Postman. Kan ada kayak body paramnya, kalian perlu perlu apa namanya, perlu dimasukin. Kalau misalkan pakai browser biasa itu bisanya get aja sih. Kalau misalkan untuk post, put, delete, delete bisa sih sebenarnya. Jadi kan hanya apa namanya nampilin si ID yang mau di delete-nya aja itu kalau pakai Postman kalau pakai browser biasa ngehit langsung sebenarnya bisa. Cuma kalau untuk put dan post itu nggak bisa pakai uh, browser biasa. Jadi harus pakai Postman gitu. Jadi untuk dokumentasinya nanti eh, bisa generate langsung pakai Postman aja. Jadi kalian untuk API ininya kalian bikinnya pakai Postman. Nanti ketika udah beres semua dan udah dites, kalian bisa nge-generate si dokumentasi API-nya pakai Postman. Itu udah otomatis ke generate. Kalian nggak perlu bikin manual dokumennya. Gitu. Jadi ini nggak ada front end ya. Kita cukup di backend aja terkait manajemen API itu akan dibahas di minggu depan. Itu kita 2 minggu ke depan kayaknya nggak akan melihat sesuatu di front end. Jadi kita lebih banyak mengelola data sih. Outputnya JSON terus yaitu lebih ke data aja, nggak ada tampilan. Tampilannya ya ini aja format JSON gitu. Itu aja sih. Ada pertanyaan dulu.
Dari yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sempat fokus ya. Jadi intinya minggu depan kita akan mulai belajar Flash itu untuk bikin RESTful API, yang mana RESTful API ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan si front end ke depannya. Ya, tapi untuk di minggu depan kita hanya fokus di eh, bikin RESTful API-nya aja. Nanti untuk integrasi ke front end akan mungkin akan di apa namanya, kita akan lebih sering nanti di uh, milestone selanjutnya sih kayaknya. Jadi itu milestone selanjutnya kita bikin front end back end gitu. Tapi untuk di assignment mode 6 ini lebih ke back endnya aja, back end pakai uh, Flash. Untuk yang ini, kalau misalkan kalian masih pengen ngerjain, pengen ngebenerin lagi, itu silakan aja. Nanti tinggal di push aja, nanti otomatis ke auto grading kan untuk hasilnya seperti apa. Nanti kalian coba dicek lagi aja kalau misalkan masih penasaran pengen ngotak-ngatik lagi terkait algoritma untuk yang 5 soal ini. Ya, gitu. Nanti kalau misalkan ada yang perlu dibantu, boleh ditanyakan aja. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, itu singkat saja. Oke, paling untuk prepare minggu depan, kalian coba cari-cari aja materi terkait Flash dan Python, terus gimana cara bikin RESTful API di Python pakai Flash tuh seperti apa sih? Coba ini aja dulu, searching atau cari referensi. Tadi itu materinya dari itu Jepang. Ya, intro ke Flash-nya sama basic API development. Terus ya lebih banyak ke Flash-nya sih. Jadi coba coba dipelajarin si Flash itu apa sih? Makhluk apa sih Flash? Jadi coba dipelajarin aja ya materi minggu depan biar nggak terlalu kaget nanti pas lecture. Sebenarnya pembawaan dari Lutfi enak ya terkait ngejelasin materinya. Atau di sini ada yang merasa kurang serap sama Lutfi. Ada concern nggak terkait pembawaannya Lutfi? Harusnya bisa mengikuti ya. Harusnya uh, Lutfi membawakan materinya bisa bisa diikutin dan bisa dimengerti gitu. Jadi kalian nggak apa namanya, nggak kebingungan sendiri gitu, untuk memahami si materinya. Oke, mungkin dari saya itu aja.
Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan untuk sesi siang menjelang sore ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat dan happy weekend guys. Nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Kasih Kak.